Kalau kita punya masalah sama satu orang, fokus ke satu orang itu saja. Tidak usah bawa-bawa keluarganya, gitu kan? Kan begitu pernah saya bilang ya, masih ingat. Jadi dia ribut sama istrinya. Misalnya dia bilang, kenapa kok kamu nggak belajar gini misal. Tapi ada orang nggak, memang orang tuamu nggak didik kamu. Orang tuanya 2 orang loh, ibu sama ayahnya. Berarti sekarang dia punya musuh 3. Ya. Memang keluargamu itu. Kalau keluarganya 300 orang. Ya. Memang kau dari negara yang begini dan begitu. Ya. Misalnya ada orang dari luar Indonesia nikah sama orang Indonesia. Dia marah sama istrinya misalnya. Dia bilang memang orang Indonesia itu 200 juta lebih dia harus minta maaf. Nah, jangan main-main itu. Satu orang saja fokus. Tidak usah bawa sukunya, keluarganya, negaranya. Nggak usah. Karena bahaya. Itu kan seperti mengucapkan, masuk dalam bisa makna laknat. Mendoakan keburukan, menyala-nyalakan orang, caci maki kan bahaya. Jadi nggak usah. Satu orang itu pun, hikmah dalam syariat kita adalah fokus kepada kesalahan yang satu. Misal pasangan kita buat satu kesalahan, ya itu aja yang diperbaiki. Nggak usah semua diobok-obok gitu. Ya. Semua yang jadi salah, kayak tidak ada kebaikannya. Makanya kata Nabi SAW, tidak layak bagi seorang laki-laki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia mendapatkan satu kekurangan, dia bisa dapat kelebihan di sifat yang lain. Karena manusia tidak semuanya sempurna gitu kan. Justru yang kurang itu kita bantu dia supaya keluar dari kekurangan tersebut. Itu contoh saja. Maka hati-hati, karena di sini dikatakan tidak ada ya penjelasan hadis ya. Maaf, dalam hadisnya Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, tidaklah satu kaum saling melaknat, makin banyak orang, melainkan mereka berhak mendapatkan laknat tersebut. Malah kembali kepada mereka semua. Jadi jangan karena hanya mau memberikan dukungan kepada orang yang kita cintai, lalu kemudian kita tidak mau tahu dia salah atau dia benar, ikut-ikutan mencaci maki, gitu kan? Ini hati-hati mencaci maki pasangan teman kita yang kebetulan dia lagi curhat tentang pasangannya, atau tentang pekerjaannya, atau tentang kantornya. Kita tidak tahu apa-apa, hanya karena kepedulian terhadap teman atau siapa yang sedang kita hadapi sekarang bicara, lalu kita ikut-ikutan melaknat atau mencaci maki. Ini berbahaya sekali. Ada orang begitu panen dosa tanpa dia lakukan. Untuk apa? Hanya menunjukkan kepedulian sama orang. Jangan ikut-ikutan. Bukan urusan kita, tutup kuping, pergi saja, nggak usah ikutin. Ya, kecuali memang betul-betul kita ahlinya, kita harus memecahkan, membantunya itu boleh. Kalau enggak usah. Ya, Allahu a'lam.